kita dalami apakah Habib Rizik ini, saudara Habib Rizik ini, dia sebagai pemilik dari lokasi tersebut yang akan memang yang bersangkutan ingin membangun dengan meletakkan batu pertamanya, atau yang bersangkutan itu diundang oleh panitia. Nah, itu yang akan didalami. Pemirsa, Polda Jawa Barat berencana untuk memanggil HRS untuk dimintai keterangan soal keberadaannya dalam kerumunan massa yang diduga melanggar protokol kesehatan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Memutuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan telah ditetapkan, ditingkatkan ke penyidikan. Rencana tindak lanjut, penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahukan penyidikan kepada kejaksaan, selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Ini bukan delik aduan. Saya sampaikan, ini bukan delik aduan. Ini pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya, dalam hal ini kepolisian, untuk menghandle langsung, ya, untuk mengusut. Kami pemirsa, Polda Jawa Barat meningkatkan kasus kerumunan massa Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor dari penyelidikan ke penyidikan. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Jadi untuk itu kita himbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, ya, tidak perlu mengancam dan seterusnya, ya, karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Jangan mengembangkan stigma tentang kriminalisasi ulama, karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik. Penyidik Polda Jabar tengah melakukan pemeriksaan saksi atas kerumunan HRS di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kasus Rumah Sakit Umi juga akan diperiksa Polda Jabar. Di Treskrimum Polda Jabar, Kombes Pol CH Potopoy menjelaskan bahwa pemanggilan Rizik Syihab akan dilakukan bertahap setelah polisi memintai keterangan pada sejumlah saksi yang telah dipanggil. Bertahap, kita mulai dari yang sudah dikonfirmasi kita panggil, baru selanjutnya kepada MR alias MRS, kata Direskrimum Polda Jabar Kombes Potopoy pada Rabu 2 Desember 2020. Ditambahkan di Reskrimum, sejauh ini penyidik belum melayangkan surat pemanggilan kepada Rizik Syihab. Belum, nanti kita kirim surat panggilan, paparnya. Diketahui, kasus Megamendung kini telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan kasus Rumah Sakit Umi masih berada di tahap penyelidikan. Nanti kapasitas dipanggil dua-duanya berkaitan dengan Megamendung dan Rumah Sakit Umi, ya MRS ini, paparnya. Sebelumnya diberitakan, Direktur Rumah Sakit Umi Andi Tatat dilaporkan oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor. Satgas kemudian berencana mencabut laporan, namun polisi bakal tetap mengusut kasus itu karena masuk ke tahap ranah tindak pidana murni, bukan delik aduan. Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menegaskan pemanggilan Rizik Syihab oleh Polda Metro Jaya bukanlah kriminalisasi ulama. Menurut dia, hal itu adalah proses hukum biasa yang mesti dijalani oleh setiap warga negara yang tersandung suatu perkara. Dari awal saya sudah mengatakan tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, ujar Muldoko saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 1 Desember 2020. Menurut Muldoko, istilah kriminalisasi ulama sebenarnya hanya untuk membangkitkan emosi publik yang ujung-ujungnya digunakan buat kepentingan politik. Karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik, tandas dia. Mantan Panglima TNI itu meyakini proses pemanggilan HRS sudah melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan. Dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya. Sebagaimana diketahui, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, HRS dan mantunya Habib Hanif Alatas
telah mendapatkan surat pemanggilan yang dikirimkan Kasubdit Kamnek di Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Randa Ramandasyah. Adapun penyelidikan polisi ini terkait terjadinya dugaan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undang atau perintah yang sah sesuai undang-undang darurat atau karantina kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Rizik Syihab dan mantunya tidak bisa menghadiri pemanggilan polisi pada hari ini. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya masing-masing di Mapolda Metro Jaya. Habib Rizik diwakili tim kuasa hukum menyatakan bahwa beliau tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, ujar kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Aziz menjelaskan bahwa kliennya itu tidak dapat hadir lantaran masih melakukan pemulihan seusai kembali dari rumah sakit, masih beristirahat. Kita tahu bahwa beliau baru saja pulang dari rumah sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana, jadi masih pemulihan, tuturnya. Pemirsa, Polda Jawa Barat meningkatkan kasus kerumunan massa Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor dari penyelidikan ke penyidikan. Kita dalami apakah Habib Rizik ini, saudara Habib Rizik ini, dia sebagai pemilik dari lokasi tersebut yang akan memang yang bersangkutan ingin membangun dengan meletakkan batu pertamanya, atau yang bersangkutan itu diundang oleh panitia. Nah, itu yang akan didalami. Pemirsa, Polda Jawa Barat berencana untuk memanggil HRS untuk dimintai keterangan soal keberadaannya dalam kerumunan massa yang diduga melanggar protokol kesehatan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Diputuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan telah ditingkatkan ke penyidikan. Rencana tindak lanjut, penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahukan penyidikan kepada kejaksaan, selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Ini bukan delik aduan. Saya sampaikan, ini bukan delik aduan. Ini pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya dalam hal ini kepolisian untuk menghandle langsung, ya, untuk mengusut perkara. Kita semuanya ingin bahwa negara ini baik-baik saja, negara ini aman, tentram, karena semua masyarakat menghendaki situasi seperti itu. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan situasi yang stabil, yang aman, yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya himbau teman-teman saya untuk tidak perlu turun, udah serahkan saja kepada aparat kepolisian, penegak hukum untuk bisa menyelesaikan ini agar clear semuanya, dan itu supaya kita pegang teguh. Siapapun kalau sudah dinyatakan oleh pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab atas penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu, perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, ya, saya menghimbau semuanya paham tentang itu, paham tentang itu.